akan sharing pengalaman pribadi kami dari Alkitab Lukas 6 ayat 37 sampai 42. Sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kami. Saat ini kita akan berdoa Lazarus prayer. Let us remember that we are in the holy presence of God, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Saat ini kami akan memulaikan pekerjaan tugas kami, kiranya Engkau menuntun agar semuanya dapat berjalan dengan segala baik. Together, I will continue, oh my God, to all my actions for the love of you. Saint Mary, Our Lady of the Star, pray for us. Saint John Baptist de La Salle and all Lasallian saints, pray for us. Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Jadi pada saat ini kitab yang kami ambil ada dalam Lukas 6 ayat 37 sampai dengan 42. Yang berjudul Hal Menghakimi. Saat ini kami akan baca bersama-sama. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian kitab yang kita ambil sudah kami bacakan. Saat ini kita langsung saja kepada sharing dari setiap masing-masing anggota kelompok. Dimulai dari Jessica. Ayat yang menarik bagi saya yaitu ada di Lukas 6 di ayat 41. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok yang di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Pengalaman saya, ayat ini sangat menyentuh karena saya pernah suatu kali cepat sekali menilai teman yang melakukan kesalahan kecil. Saya merasa dia kurang bertanggung jawab, padahal tanpa saya sadari, saya juga sering berbuat hal yang sama. Waktu membaca ayat ini, saya merasa ditegur. Tuhan mengingatkan saya untuk melihat kekurangan diri sendiri dahulu sebelum menegur orang lain. Sejak itu, saya belajar untuk lebih sabar, lebih mengerti, dan tidak cepat menghakimi orang lain. Sekian dari sharing saya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing dari teman kita, yaitu Tamarista. Ayat yang saya ambil Lukas 6 ayat 37 yang berisi, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Sharing singkat dari saya. Ayat ini menarik bagi saya karena pernah ada momen di mana saya menyimpan kesal terhadap seseorang. Saya merasa dia salah dan saya membiarkan rasa itu berlarut-larut. Namun
saat membaca ayat ini saya merasa Tuhan menegur saya bahwa mengampuni bukan soal siapa yang paling benar, tapi soal melepaskan beban di hati. Ketika saya akhirnya memilih mengampuni, saya justru merasa lebih lega. Hubungan kami pun menjadi lebih baik. Tuhan mengingatkan bahwa mengampuni membawa kedamaian bukan kelemahan. Selesai sharing singkat dari saya. Baik, pada saat ini saya akan memberikan sharing dari saya. Ayat yang saya ambil ada dalam Lukas 6 ayat 42 yang berisi, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan senumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan sumber itu dari mata saudaramu. Mengapa saya mengambil ayat ini? Karena saya pernah mengalami suatu kejadian di mana ketika waktu saya SMA, saya bersama teman saya memiliki tugas dari guru yang diberikan. Pada waktu pengumpulan tugas, saya memeriksa punya teman saya. Dan saya mengatakan bahwa punya teman saya itu tidak benar dari hasil ujian yang dia kerjakan. Saya mengatakan bahwa milik saya yang benar dan milik teman saya itu tidak benar hasil tugasnya. Kemudian saat diperiksa oleh guru, ternyata malah tugas saya yang lebih parah, yang lebih banyak salah dibanding dengan teman saya. Waktu itu saya berpikir ternyata saya tidak bisa terlalu cepat menilai orang lain, padahal dia sendiri saja belum benar. Moral yang saya ambil, di mana saya memulai memperbaiki diri dulu saya sebelum saya menegur orang lain, dan juga saya mulai untuk tidak mencari kesalahan kecil orang lain, dan juga saya memulai introspeksi diri saya sendiri agar bisa menolong orang lain dengan cara yang baik dan benar. Sekian sharing dari saya, terima kasih. Demikianlah sharing dari kami masing-masing anggota kelompok dari kelompok 1. Semoga apa yang kami sharing dapat bermanfaat bagi para penonton yang telah menonton video ini, dan semoga kalian juga memiliki refleksi masing-masing dalam diri kalian agar kalian dapat menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Saat ini kami akan menutup video ini, kami akan menyelesaikan video ini, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu anggota masing-masing kelompok kami. Saya sendiri Amadia Lubintang, Saya Tamaris Kaulan, Dan saya Jessica Sumangbo. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika masih ada banyak salah tutur kata yang kami ucapkan atau kami lakukan dalam video ini. Sebelum kami menutupnya, kami akan berdoa. Doa yang akan ditutup oleh teman saya, yaitu Tamaris Kaulan. Let us remember that we are in holy presence of God. Son and Holy Spirit. Bapa yang kekal telah berada di surga. Ya Tuhan, terima kasih karena berkat tuntunanmu, pembuatan tugas video kami pada sore hari ini dapat terselesaikan dengan baik. Together, I will continue on my God to all my actions for the love of you. Saint Mary, our Lady of the Star, Pray for us. Saint John Baptist, the Last and all us holy saints, Pray for us. with Jesus in our heart, Forever. Their Son, Holy Spirit. Thank you. Sekian video kami. Wait.